Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, insya Allah lebih baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang mapel Al-Quran hadis ya. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Yang pertama, Aina Raihan Aziza. Hadirah. Hadirah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nomor 2, Azhar Sajidah. Hadirah, alhamdulillah. Fatimah Mardiah. Hadirah, alhamdulillah. Naura Sabita. Hadirah, alhamdulillah. Nisrina Laila. Hadirah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh tuan kelasnya. Silakan. Isti'adadan nasta'inu doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengertian Al-Quran. Pengertian? Sudah tahu apa itu Al-Quran? Sudah. Apa Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, ya. Kalamullah. Ada lagi? Apa itu Al-Quran? Pedoman hidup. Hidup siapa? Hidup manusia. Pedoman hidup manusia. Jadi, apa itu Al-Quran yang sudah kita ketahui? Ya? Kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pagi ini kira-kira siapa yang sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Yang udah sejus siapa nih? Yang udah sejus pagi ini? Belum. Insya Allah ya, karena sekarang masih pagi, belum 1 juz ya. Insya Allah nanti siang jadi 1 juz. Amin. Kemudian kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Kalau kita manusia punya pedoman, insya Allah kita tidak akan tersesat. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari nanti kita dengarkan video dan yang ada di laptop ya. Silakan disimak dan nanti silakan disimpulkan. Ya, sebelum kita menyimak video dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita refreshing dulu ya. Kita refreshingnya tepuk tangan. Oke, ikuti dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, bisa kanan bisa. Ya, bisa kanan bisa. Oke, ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ke atas ya. Oke, tepuk 4. Ya, tepuk 5. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali. 5 kali tepuk 5. Sudah berapa? 5. Ya, 5. Oke ya, sekarang kita simak video di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat.
al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-tadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dafataini al-mabdu bi suratil Fatihah wal maftuhu bi surati An-Nas. Jadi Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami, ya, ditadabburi, dipahami isinya, buat tadabburi dan selalu bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu adalah materi kita pada hari ini. Dari materi yang disampaikan tadi, kira-kira sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Secara etimologi itu maksudnya kayak gimana? Pengertian etimologi itu adalah pengertian secara bahasa. Ya, jadi dia Al-Quran itu dari kata-kata apa? Dari kata-kata qoro'a misalnya. Itu adalah secara etimologi. Dan lawannya lagi namanya adalah terminologi. Terminologi adalah secara istilah. Sama halnya ketika as-sholat, ya, sholat. Apa huwa as-sholat? Secara etimologi as-sholat itu adalah ad-doa, doa. Sedangkan secara istilah gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sama halnya dengan Al-Quran. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada ibu yang nanya. Ya, coba ibu nanya. Nama-nama Al-Quran ada berapa? 5. Apa aja? Al-Quran, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Furqan. Ya, karena nggak bersama-sama. Satu. Nama Al-Quran ada apa aja tadi? Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Dzikr, yang kelima At-Tanzil, kembali ke satu Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, At-Tanzil. Anda semuanya sudah hafal tentang nama-nama Quran. Kalau Al-Quran sendiri tadi apa? Ada yang masih ingat secara bahasa Arabnya? Al-Quran tadi apa? Dari yang pertama, tadi menurut siapa? Al-Liyani secara bahasa, ya. Al-Quran secara etimologi. Ya, yang pertama dari siapa tadi? Liyani. Apa kata Liyani? Masdar dari Qara'a. Ya, yang sering kita tahu bahwa Al-Quran memang dari kata Qara'a yang artinya membaca, karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Yang kedua, siapa tadi? Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Al-Quran itu adalah isim alam. Yang isim alam itu udah namanya Al-Quran itu ya udah dari Allah, namanya Al-Quran. Bukan dari mana-mana, tapi memang dari Allah dinamakan Al-Quran, kita untuk umat Islam. Dan yang ketiga, tadi ada siapa ulamanya? Al-Ash'ari. Apa kata Al-Ash'ari? Dari kata corona. Kayak kemarin ya, zaman corona, ya. Apa? Corona dari kata corona artinya menggabungkan sesuatu dengan lain. Karena dalam Al-Quran itu sangat lengkap sekali, ya. Dalam Al-Quran itu menggabungkan dari hukum-hukum Islam, dari segi ekonomi, dari segi apa lagi di Al-Quran? Hukum Islam, ekonomi, muamalah, pernikahan, hudud, apa lagi? Banyak ya, semuanya lengkap dan digabungkan menjadi satu sehingga dinamakan Al-Quran. Yang terakhir ada siapa tadi? Az-Zujaj. Apa kata Az-Zujaj? Az-Zujaj dari kata apa itu? Apa? Ya.
Al-Qur'an artinya al-jamu juga, jadi kumpulan ya. Jadi Quran itu adalah kumpulan dari kisah-kisah dan buku-buku manusia, muamalah, ekonomi dan lain sebagainya. Makanya dinamakan kedoman. Ini sekarang etimologi ya. Nah dari sini kita bahas tentang bahasa ya. Masdar qoro'a itu dari isim alam. Kemudian di sini dari korona, dari koroin dan juga al-qor. Ini dinamakan secara etimologi. Kemudian secara terminologi ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama siapa? Syekh Muhammad Bukhari. Apa kata beliau? Al-Quran adalah Al-Lafzul Alim. Jadi Quran itu adalah lafaz yang berbahasa Arab. Terus Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus litadabburi. Nah, sini ada tujuannya berapa sih? Ada Al-Quran litadabburi. Untuk tadabbur, untuk kita litadabbur untuk mendalami ya ayat-ayat Allah, buat tadabburi, mengingat ayat-ayat Allah dan manqul. Apa nama manqul? Disampaikan mutawatiron. Mutawatiron itu adalah turun secara terus-menerus dan tidak putus ya. Jadi dari Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Karena pada hakikatnya yang menjaga Al-Quran itu bukan manusia, tapi Allah. Al-Quran mutawatir kan? Wal muta'af kan? Betul? Bitilah. Ini nih yang membedakan antara Al-Quran dengan buku yang lain. Buku bahasa Arab mungkin pesantren banyak gitu ya. Tapi bacanya ibadah enggak? Ibadahnya karena kita mencari ilmu. Tapi kalau Al-Quran itu beda. Kalau Al-Quran kita membacanya satu huruf alif lam mim itu bernilai pahala tersendiri. Ya, pahalanya berapa? 10 kebaikan. Itu baru satu huruf ya. Nah, satu huruf ya bismillah. Bismillah ada berapa huruf? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat bismillah aja ada 70 kebaikan. Coba bayangkan ya, kalau nanti setiap kali mau buka buku bismillahirrahmanirrahim, jalan bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan yang sudah didapat? Apalagi di jalan ya, di jalan sambil ngafalin sambil murojaah, ya usah 30 juz, misal bawa wahat di jalan gitu ya, itu berapa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Di jalan semuanya itu pahalanya berlipat. Kemudian yang kedua, selain Syekh Muhammad Bukhari baik ada siapa? Subahi ya. Kemudian yang ketiga ada siapa tadi? Syekh Muhammad dan intinya adalah sama bahwa Al-Quran itu adalah lafadznya bahasa Arab ya kan, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk tadabbur, mengingat-ingat ya, bukan tadabbur. Kemudian tadi ciri khususnya lagi disampaikan secara mutawatir dan yang paling penting adalah orang yang membacanya termasuk ibadah. Oke, semoga sudah dipahami ada yang ditanyakan. Ya, semuanya sudah paham. Kalau semuanya sudah paham, itu ada lembar kerja ya, silakan dikerjakan. Per kelompok ya, mau kelompoknya berapa? 2 apa 5? 2 ya. Di sini Bu ada lembar kerja ya. Nah, di sini silakan dikerjakan satu kelompok berdua ya. Oke, silakan dikerjakan. Dah selesai, silakan maju ke depan. Yang pertama Al-Quran, ketemu Alkitab. Mana Alkitab? Oh ada nih Alkitab. Az-Zikr. Mana Az-Zikr? Oh ini Az-Zikr. Al-Furqan sudah. Tanzil. Oke, Al-Quran. Oke, ya. Salsabila dan Sofura. Ya.
sekaligus disiapin untuk presentasi dari yang sudah disampaikan. Dulu dari materi yang sudah disampaikan. Ya, mulai dari kelompok mana? Berdua aja, biar saling mengisi. Oke, silakan. Salsabila dan Sofula, silakan presentasikan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari pembelajaran ini mengenai pengertian Al-Quran. Sebelumnya, pengertian Al-Quran ini ada dua, ada secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk secara istilah akan disampaikan oleh teman saya, Salsabila. Ada pernikahan dan yang lain-lain. Yang ketiga itu adalah faro, yaitu petunjuk atau indikator. Terus secara bahasanya saya akan menyimpulkan dari semua yang telah didefinisikan oleh para syekh. Terutama Al-Quran sendiri memiliki arti bertuliskan bahasa bacaan yang tertulis untuk menjaga dan menghafalnya. Di sini juga dituliskan bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai sejarah, hukum, bahkan sampai ekonomi, kesejahteraan, mulai perempuan sampai ada Al-Quran. Begitu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita balik salah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali ada yang mau melengkapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mengulang lagi tadi tentang nama-nama Al-Quran. Nah, tadi nama-nama Al-Quran ada 5 kan. Nah, yang pertama ada namanya Al-Quran. Dalam surat Al-Quran saya suruh benar. Al-Quran Al-Azim sudah Ramadan dari Musafi Al-Quran Al-Nas Al-Quran Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan yang diambil diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai itu dan berbeda antara benar dan yang lain. Yang kedua ada Alkitab. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan serahkan kita berhak musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna Allah wa Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga ada Al-Furqan. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berbagi dengan surat Al-Furqan adalah orang yang diakui dari orang yang tidak. Masya Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh orang, jin dan manusia. Keempat ada Al-Dzikr. Terakhir ada At-Tanzil. Terakhir ada perilaku-perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, orang-orang yang berperilaku teguh pada Al-Quran ini dia pasti ya diharapkan gitu, dia memiliki budi pekerti yang luhur. Dia juga dapat mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia juga dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Di mana juga dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam dia berkehidupan. Karena di dalam Al-Quran ada banyak hukum-hukumnya itu diterapkan bagi kita dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bula, Aila, dan Azza ya sudah presentasi pada hari ini dan insya Allah yang lainnya akan presentasi di pertemuan berikutnya ya insya Allah. Untuk hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi, begitu pula tentang nama-nama Al-Quran. Dan insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang hadisnya ya, karena kita mapelnya adalah Al-Quran hadis. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hadis. Gimana? Sudah paham semuanya? Insya Allah. Sudah paham? Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.